Pengendara di Jalan Senopati, Palembang, Sumatera Selatan dihebohkan dengan adanya keributan 6 remaja putri saling baku hantam dan viral di media sosial. Tiga pasang remaja berdua bergelut di jalan dan ironisnya tak ada yang melerai. Keributan remaja SMP putri ini saat mereka pulang sekolah. Saat ini petugas sudah ke lokasi TKP dan melakukan penyelidikan, melakukan penelusuran siapa-siapa dan dari sekolah mana ke-6 remaja putri yang bertikai. Untuk setelah kejadian juga sudah langsung kami datangi untuk di lokasi tersebut bersama dengan patroli dan juga Babin. Dan juga berdasarkan informasi yang kami peroleh di lokasi tersebut, kerap dijadikan tempat nongkrong oleh anak-anak sekolah pulang sekolah. Oleh karena itu, sekarang secara rutin personel kami standby di lokasi tersebut guna mencegah kejadian tersebut terulang kembali. Dari peristiwa keributan tersebut, pihak kepolisian menghimbau agar para pelajar usai melakukan sekolah langsung pulang ke rumah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Ainus melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya diperiksa di Mapolresta Surakarta sebagai pelapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah tudingan ijazah palsu. Ketua Komnas HAM bertemu keluarga Arya Daru Pangayunan, diplomat muda yang ditemukan tewas di kamar indekos di Jakarta. Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom. Bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami miliki informasi mantan marinir yang menjadi tentara bayaran di Rusia, Satria Arta Kumbara, meminta Presiden Prabowo dan Kementerian Pertahanan membantu mengembalikan kewarganegaraannya menjadi WNI. Namun, Menteri Hukum menegaskan status WNI mantan marinir tersebut hilang otomatis jika terbukti menjadi tentara negara asing. Mohon izin Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Wakil. Video permintaan pulang Satria Arta Kumbara diunggah melalui akun TikTok @zstorm689. Satria merupakan mantan prajurit TNI AL yang bergabung dengan prajurit di Rusia dan menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Permintaan dipulangkannya ke tanah air lantaran Satria dikabarkan menghadapi pencabutan status kewarganegaraan Indonesia oleh otoritas Rusia. Dalam unggahannya, Satria mengaku tidak mengetahui konsekuensi terkait status kewarganegaraannya akibat menyepakati kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Dengan adanya hal tersebut dicabutnya kewarganegaraan saya, itu tidak sebanding dengan yang saya dapatkan, mohon izin Bapak. Dengan ini saya memohon kebesaran hati Bapak Prabowo Subianto, Bapak Gibran, Bapak Sugiono, mohon kebesaran hati Bapak untuk membantu mengakhiri kontrak saya tersebut dan dikembalikan hak kewarganegaraan saya untuk kembali ke Indonesia. Terkait permohonan Satria ini, Kabiro Infohan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Wenas mengungkap pihaknya masih memantau dan menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, sejauh ini saya belum monitor ya, tapi memang ketika ada warga negara kita yang di luar, tentunya yang menjadi leading sektor adalah Kementerian Luar Negeri. Tentunya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia akan mengedepankan pendekatan dari Kementerian Luar Negeri. Sejauh ini memang belum ada, tapi nanti kami akan monitor apabila memang ada arahan dari Bapak Menteri Pertahanan ataupun mungkin dari Presiden secara langsung terkait dengan isu tersebut. Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan status WNI Satria Arta Kumbara hilang otomatis jika terbukti menjadi tentara asing. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono menanggapi permintaan mantan prajurit marinir Satria Arta Kumbara yang ingin kembali menjadi warga negara Indonesia usai bergabung dengan tentara Rusia.
Dev menilai perlu kehati-hatian dalam memutuskan permintaan tersebut. Kasus yang ramai diperbincangkan tentang mantan personil TNI yang sudah dipecat karena desersi, lari ke Rusia, berjuang di sana untuk negara Rusia. Sekarang kembali minta dibantu oleh pemerintah untuk dipulangkan. Jelas hal tersebut merugikan dan juga menyulitkan pemerintah. Nah, maka ini kita akan terus membuka komunikasi untuk melihat tahap-tahap apa yang pemerintah dapat lakukan ke depannya, karena dia itu jelas-jelas adalah pelarian. Jadi sudah ada pelanggaran pidana lalu ikut berperang di negara asing, itu adalah pidana kedua. Dan juga dia telah desersi dari kesatuannya, sehingga ada sejumlah lapisan pidana yang harus dia bertanggungjawabkan. Nah, sekarang dia minta tolong bantuan pemerintah untuk kembali, dan itu menyulitkan posisi pemerintah. Dan ini harus disikapi dengan sangat hati-hati agar pemerintah Indonesia tidak terjebak di dalam permasalahan akibat kelalaian dan kehausan seorang mantan serdadu ini, karena dia gelap mata hanya ingin mengejar keuntungan semata dengan menggadaikan kemampuan yang dia dapatkan dari TNI AL untuk berjuang demi kepentingan. TNI Angkatan Laut buka suara terkait ex-marinir yang ikut perang di Rusia minta pulang hingga jadi WNI kembali. Kadis Penal menegaskan Satria Arta Kumbara sudah tidak memiliki keterikatan dengan TNI Angkatan Laut. Menanggapi pernyataan saudara Satria Arta Kumbara melalui media sosial yang telah viral beberapa hari terakhir tentang status kewarganegaraannya serta keinginan yang bersangkutan untuk kembali ke Indonesia. Yang jelas saat ini yang bersangkutan sudah tidak lagi memiliki keterikatan dengan TNI Angkatan Laut. Di sisi lain tentunya TNI Angkatan Laut tetap akan memegang putusan pengadilan militer 2 Romawi 08 Jakarta tanggal 6 April 2023 yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, di mana menyatakan Satria Arta Kumbara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu disersi dalam waktu damai, terhitung mulai tanggal 13 Juni 2022 hingga saat ini. Kemudian berdasarkan putusan perkara nomor 56 K PM 2 Romawi 08 AL 4 Romawi 2023, Satria Arta Kumbara telah diputus bersalah secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa oleh Pengadilan Militer 208 Jakarta. Sementara itu, Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menyebut pihaknya menunggu hasil otopsi mendalam yang dilakukan Polri untuk mengetahui penyebab kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri. Anam juga menilai polisi saat ini tengah bekerja untuk mengungkap misteri kematian diplomat yang tewas di indekos dengan kondisi wajah terlakban. Kasus ini ya sebenarnya tinggal nunggu otopsi, kecuali ada perkembangan yang lain. Tinggal nunggu hasil otopsi yang mendalam. Jadi tidak hanya satu spot kos-kosan di mana almarhum diketemukan sudah meninggal, tapi rangkaian dari kos-kosan, dari pasar, dari tempat perbelanjaan, pusat perbelanjaan sampai di tempat yang berhubungan dengan tempat bekerja itu sudah ditelusuri dengan baik. Nah, dalam konteks itu semua ya karena kami lembaga pengawas, kami menilai bahwa sampai kemarin dengan struktur kayak begitu kita menilai bahwa Polda Metro Jaya masih melaksanakan prosedur tindakan kinerjanya untuk mengungkap kasus ini masih sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Kompolnas membeberkan 7 temuan dalam kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan yang ditemukan tewas di kamar indekosnya di kawasan Gondangdia, Jakarta. 7 temuan tersebut diantaranya pemeriksaan CCTV di indekos korban, tidak ditemukan kerusakan di dalam indekos korban. Pemeriksaan CCTV sebelum dan setelah korban tewas.
Penjaga indekos diminta memperlihatkan posisi kunci kamar korban, teka-teki kantong kresek yang dibawa korban. Kompolnas juga menemukan aktivitas korban sebelum tewas, di mana kesaksian tetangga indekos korban juga menjadi hal yang penting. Kita ke informasi lain, pemirsa. Jokowi diperiksa polisi sebagai pelapor dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan Roy Suryo CS. Dalam pemeriksaan ini, penyidik menyita ijazah asli SMA dan S1 milik Jokowi. Presiden ke-7 Joko Widodo diperiksa di Mapolresta Surakarta. Jokowi diperiksa sebagai pelapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah palsu. Jokowi diperiksa di Solo karena kebetulan penyidik Polda Metro Jaya juga sedang berada di Solo dan memeriksa 10 saksi lain dalam kasus ini. Di Polres Solo ini tadi juga sudah ada, ternyata pemeriksaannya juga ada 10 saksi lain yang diperiksa, dan para penyidik kan juga setelah memeriksa 8 orang hari Senin kalau tidak salah. Kemarin juga katanya ada, kami kurang tahu berapa orang, tapi hari ini tadi kami dengar ada 10 saksi lain. Iya, ada beberapa saksi lah yang terkait dengan perkara ini. Tadi kami dampingi ada Pak Andra, Pak Pauli, Pak Firman, Pak Adam juga, Bu Sila semua. Tentunya ini adalah tahapan yang sangat penting, karena sebelumnya Pak Jokowi sudah diperiksa di tahap penyidikan. Ini kan adalah karena perkara sudah naik ke tahap penyidikan, kemudian Pak Jokowi juga diminta keterangan lagi. Tadi sekitar ada 45 pertanyaan. Dalam pemeriksaan ini, Jokowi membawa dokumen termasuk ijazah asli SMA dan sarjana yang telah diserahkan kepada penyidik. Penyidik memberikan 45 pertanyaan pada Jokowi dalam pemeriksaan kali ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Usai pemeriksaan, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyebut bahwa dirinya diberi 45 pertanyaan seputar Dian Sandi yang memposting ijazah dirinya serta soal Kasmujo yang disebut sebagai dosen pembimbingnya. Selain itu, Jokowi juga menyebut bahwa ijazah SMA dan sarjana miliknya disita oleh penyidik. Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang meminta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi bersilaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Dan juga yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk memposting ijazah itu di media sosial. Saya jawab apa adanya. Kemudian juga yang kedua mengenai Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya, dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo, tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ini untuk lebih memperjelas saja. Harapannya setelah pemeriksaan ini seperti apa, Pak? Ya, proses hukum kita hormati dan terus akan kita ikuti. Pak, tadi kan kuasa hukum bilang bersedia untuk penyitaan ijazah kalau diminta oleh penyidik. Tadi gimana, Pak? Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. Dua jenis ijazah aja, Pak, yang disita? Iya. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa, ada berapa? 11. Dan untuk mengetahui proses pemeriksaan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terkait tudingan ijazah palsu, kami telah terhubung dengan rekan kami jurnalis iNews Septiantoro di Polresta Solo, Jawa Tengah. Selamat malam, Septiantoro. Seperti apa proses pemeriksaan Joko Widodo tadi?
Ya, Davi, hari ini Presiden ke-7 Joko Widodo memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi pelapor dugaan ijazah palsu. Sekitar pukul 10.15, Jokowi tiba di Polresta Surakarta didampingi oleh tim pengacara. Kemudian pemeriksaan dilakukan di lantai 2 berlangsung tertutup. Namun pemeriksaan ini berbarengan juga dengan para saksi lain, ada sekitar 10 saksi yang diperiksa oleh tim penyidik Polda Metro Jaya. Selanjutnya Jokowi diperiksa selama 3 jam, kurang lebih ada 45 pertanyaan, mana 35 pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sebelumnya sebagai penegasan, kemudian 10 pertanyaan baru. Di dalam pemeriksaan ini, ijazah SMA dan ijazah UGM S1 UGM milik Presiden ke-7 Joko Widodo itu disita oleh penyidik. Dalam pemeriksaan ini ada pernyataan baru, diantaranya seputar Dian Sandi, di mana beliau adalah pengunggah ijazah Jokowi di media sosial. Kemudian ada juga tentang Insinyur Kasmujo sebagai dosen pembimbing akademik dan Profesor Ahmad Sumitro sebagai pembimbing skripsi. Dan hingga saat ini sekitar pukul 7 tadi proses penyidikan masih berlangsung di Polresta Surakarta yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Baik, terima kasih Septiantoro melaporkan langsung dari Mapolresta Surakarta, Jawa Tengah. Selamat malam, selamat bertugas kembali Septi. Kembali di Newsroom, pemirsa, hari ini Jokowi diperiksa polisi sebagai pelapor dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan Roy Suryo CS terkait pelaporan kasus dugaan pencemaran nama baik ijazah palsu. Presiden ke-7 Joko Widodo diperiksa di Mapolresta Surakarta. Jokowi diperiksa sebagai pelapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah palsu. Jokowi diperiksa di Solo karena kebetulan penyidik Polda Metro Jaya juga sedang berada di Solo dan memeriksa 10 saksi dalam kasus ini. Dalam pemeriksaan ini, Jokowi membawa dokumen termasuk ijazah asli SMA dan sarjana yang diserahkan kepada penyidik. Penyidik memberikan 45 pertanyaan pada Jokowi dalam pemeriksaan ini. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait tudingan ijazah palsu Jokowi yang tadi siang diperiksa sebagai pelapor, kami telah terhubung dengan Jahmada Girsang, kuasa hukum Roy Suryo CS, dan Freddy Damanik, Wakil Ketua Umum Projo. Selamat malam Bang Mada, Bang Freddy, apa kabar? Selamat malam. Malam Bung David, selamat malam Bung Freddy juga. Saya ke Bang Mada terlebih dahulu. Bang Mada, jadi tanggapan Anda terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi kepada Pak Jokowi hari ini seperti apa sebenarnya? Oke, baik Bung David sama Bung Freddy. Kita dengar ya dari kuasa hukum terlapor hari ini. Kebetulan kami hari ini juga mengadakan deklarasi di Gedung Juang 45 di Menteng. Bersamaan dengan itu kami dengar kabar bahwa dari Polresta Surakarta atau Solo, Pak Joko Widodo itu telah datang pada pukul 10.10 dengan luar biasa, didampingi oleh kuasa hukum dari rekan-rekan juga di sana, dan sudah memenuhi panggilan sebagai saksi pelapor. Saya pikir ini suatu hal yang baik ya. Memang sama-sama dari pihak manapun, terlapor dari pihak kita dan pelapor dari Pak Jokowi tentu ingin mencapai satu tujuan. Tidak ada tujuan yang lain agar perkara ini atau urusan yang quote in quote ijazah palsu ini segera tuntas. Itu tujuannya. Jadi sebenarnya tujuan kita sama, cuman kita arahnya yang berbeda, sumbernya aja yang berbeda. Saya dengar dari pemeriksaan itu yang menggembirakan adalah telah disita bahasanya ya, bukti itu kalau disita barangkali terlalu seram ya, tapi sesuai dengan KUHP pasal 1 ayat 2 itu penyidik mengumpulkan bukti
Nah, di pasal 6 dan 7 memang ada kata sitaan. Bolehlah kita sebut sita dari mulai ijazah SD sampai S1. Itu suatu hal yang luar biasa, kemajuan yang dicapai dalam penegakan hukum, khususnya di masih dihukum acara pidana yang berlaku saat ini di Indonesia. Saya kira itu satu hal yang bagus bagi kita. Dan memang dari awal adalah itu yang kita tunggu-tunggu. Kapan ijazah ini, khususnya ijazah S1 ya, kalau mungkin yang saat SD, SMP sampai SMA itu bukan tidak penting, tapi itu tidak pernah terlalu kita urgent untuk membicarakannya. Tapi itu jadi menyatu jadinya, menjadi satu komplementer dengan ijazah S1 dari Gajah Mada tersebut. Jadi intinya dari kami, ya kami sambut. Dan tindakan penyidik hari ini benar-benar. Cuman yang kedua adalah, ada pertanyaan kita tadinya kenapa itu diperiksa di Surakarta, Polresta Surakarta, karena sebelumnya laporan itu kan dilaporkan di Polda Metro Jaya. Ya. Nah, layaknya adalah juga diperiksa di Polda Metro Jaya seperti rekan-rekan saksi yang lain. Kalau nggak salah, Bung Freddy ini juga kemarin sudah diperiksa di Polda Metro Jaya sebagai saksi di pihak pelapor. Tapi saya nggak tahu. Ini barangkali nanti yang perlu kita pertanyakan juga. Oke. Saya ke Bang Freddy. Bang Freddy, ijazah Pak Jokowi disita penyidik, tanggapan Anda? Ya, sejak awal memang Pak Jokowi sudah siap, ya. Makanya dia langsung membawa. Memang biasanya juga di panggilan itu kan disampaikan kalau ada barang bukti, ya silahkan dibawa. Nah, Pak Jokowi tentu karena dia melaporkan tuduhan fitnah pencemaran nama baik atas tuduhan ijazah palsu, tentu dia mempunyai bukti, ya ijazahnya asli, makanya dia bawa. Dan standar atau mekanisme penyidikan, maka itu disita, dikeluarkan berita acara penyitaan tentunya. Nantinya itu akan, ya kalau diperlukan memang lab krim, atau kalau diperlukan nanti tentunya berlanjutin dalam proses persidangan, ya yang pasti itu diperlukan dalam proses penyidikan. Apakah itu nanti dipakai juga di dalam proses misalnya untuk pemeriksaan saksi-saksi lain, ya kita tidak tahu. Tapi yang kita lihat sampai saat ini penyidik sudah melakukan proses yang profesional, ya pruden, ya jadi kami sangat menghargai. Dan memang ini adalah minggu kedua. Pada minggu lalu saya sebagai tahapan awal, minggu pertama, ya biasa memang dari pihak pelapor, saksi-saksi, kemudian nanti berbarengan bisa, kemudian nanti ahli maupun lembaga-lembaga terkait, baru nanti biasanya dari pihak terduga pelaku maupun terlapor. Nah, biasanya seperti itu mekanisme. Nah, menanggapi tadi dari Bung Jamada, yang saya rasa biasalah, kita ini juga advokat, lawyer, bahwa menjadwalkan ulang, mengatur pemeriksaan sesuai waktu, itu biasalah, itu hal yang biasa di dalam proses penyidikan maupun pemeriksaan saksi. Jadi itu diperbolehkan juga di KUHAP, ada juga Perkap Kapolri. Ini untuk efektif dan efisien proses penyidikan aja kami rasa. Demikian. Oke, Bang Jamada, ini kan kasus juga sudah naik ke tahap penyidikan. Kemudian Pak Jokowi sudah menyerahkan ijazah yang diklaim ijazah asli ini ya. Nanti seperti apa? Bukankah ketika naik tahap penyidikan cepat atau lambat tersangkanya juga akan ditetapkan, Bang Jamada? Ya, kalau kita ikuti prosedur KUHAP, memang ini mulai dari penyelidikan kemarin kan klarifikasi 1-2 kita ikutin. Nah, sekarang ke penyidikan. Penyidikan ini tentu ini masih tugas dari pelapor ini, saksi-saksi dari pelapor masih diperiksa kan. Ya, kita nggak tahu berapa orang atau berapa pihak, seperti yang jelaskan Bung Freddy tadi. Nah, itu juga memakan waktu, itu tidak semerta-merta mungkin 1-2 hari seminggu ini, saya yakin tidak kelar ya, karena itu saksi-saksinya mungkin banyak, ya khususnya dari saksi pelapor lah dalam hal ini. Nah, kita harapkan memang sesudah itu tentu kalau sesuai dengan pasal 1 ayat 2 KUHAP itu, sesudah bukti-bukti tadi dikumpulkan, kemudian berdasarkan bukti itu dilihat atau dinilai oleh penyidik satu tindak pidana itu terang benderang,
tentu alur berikutnya adalah menentukan tersangka. Tapi untuk hal itu tentu kita juga sebelum itu kita kan nanti gilirannya dari pihak terlapor ini gilirannya untuk BAP juga. Nah, barangkali dari BAP pihak pelapor dan terlapor dalam hal ini mungkin ada tidak persesuaian. Nah, ini juga dibutuhkan oleh penyidik untuk menyesuaikan sesuai dengan KUHP. Apakah bukti itu minimalnya sudah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai TSK atau tersangka. Nah, kan klien Anda, Bang Mada, mohon maaf saya potong. Klien Anda juga kan melaporkan Pak Jokowi yang terbaru ya ke Polda Yogyakarta. Artinya ada saling lapor di sini. Akan seperti apa nanti berjalannya antara status pelapor dan status terlapor? Ya, memang ini sudah saling, kalau saya bilang sebelumnya yang udah agak kusut ya. Kalau bahasa saya agak kusut. Saling balas-membalas. Sementara 1-2 hari yang lalu ini atau katakanlah seminggu yang lalu ini klien kami Rismond membuat 2 laporan, 2 LP yang baru terakhir-terakhir ini di Jogja. 1 LP ya tentang Pak Kasmujo itu peristiwanya, 1 lagi tentang LP tentang skripsi. Nah itu, dan saya dengar hari ini informasi dari Jogja karena klien kami Rismond masih berputar-putar sekitar Jogja, Jawa Tengah, akan membuat laporan yang ketiga lagi. Nah, ketiga ini karena di sana ada kuasa hukum yang lengkap dengan kita belum pasti yang ketiga ini tentang laporan apa. Oke, Bang Freddy, tanggapan Anda tentang laporan terbaru kliennya Bang Jahmada? Ya nggak apa-apa, itu hak setiap warga negara, hak setiap orang. Tentunya dia harus mempunyai dasar, memiliki bukti. Kalau enggak nanti akan bisa berbalik kepada dia. Dan sekarang kalau Pak Jokowi kan cuma 1 ya, laporannya cuma di Polda, dan Pak Jokowi akan fokus di situ saja. Yang lainnya ya Pak Jokowi hanya katakanlah pasif ya, posisinya dilaporkan ya, digugat. Nah kalau yang melaporkan karena beliau merasa dicemarkan atau harkat martabatnya telah diserang, dia hanya melapor di Polda saja, dan Pak Jokowi sampai saat ini sudah melakukan memenuhi proses-proses tersebut, sehingga kami sangat yakin ini akan berlangsung nanti mungkin ya 2 atau 3 minggu, 1 bulan. Ada seperti kata Bung Jahmada penetapan tersangka, kemudian perkara di berkas B21, itu mekanisme standar lah. Tetapi pada prinsipnya Pak Jokowi sudah menyatakan beliau siap, ya kan statementnya jelas. Dia akan hadapi kemanapun, apapun. Oke, kita juga sambil pantau akan seperti apa ujungnya perkara ijazah ini, karena saling lapor juga masih terus berlanjut. Terima kasih Bang Jahmada, Bang Freddy juga terima kasih banyak sudah bergabung sama kami. Selamat malam Bapak-bapak, sehat selalu. Selamat malam. Oke. Abraham Samad terseret dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2011-2015 itu menduga jangan-jangan ada oknum yang menargetkan dirinya. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang ditangani Polda Metro Jaya memasuki babak baru setelah statusnya dinaikkan ke tahap penyidikan. Dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, SPDP tertera nama pelapor dan para terlapor, salah satunya adalah Abraham Samad. Namanya masuk dalam daftar 12 orang terlapor atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Terkait hal itu, Abraham Samad mengaku heran mengapa namanya ikut terseret hingga menjadi orang yang dipanggil dalam kasus itu. Samad pun menduga ada permainan menargetkan dirinya dan sejumlah podcaster lain. Pakar telematika Roy Suryo dan kawan-kawan menggelar deklarasi perjuangan di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Mereka menolak kriminalisasi terhadap para akademisi dan aktivis. Deklarasi perjuangan ini dihadiri sejumlah terlapor terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Selain Roy Suryo, turut hadir sejumlah terlapor kasus ijazah Jokowi, yakni Rizal Fadilah, Kurniatri Royani, Dr. Tifa, hingga mantan Ketua KPK Abraham Samad di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat.
Dalam deklarasi ini, Roy Suryo menilai bahwa Jokowi mangkir dalam pemeriksaan kasus ijazah palsu dirinya, namun hadir pada kongres salah satu partai di Solo. Roy juga menyinggung pemeriksaan terhadap Jokowi yang justru tim penyidik Polda Metro Jaya yang bertolak pergi ke Solo. Selain itu, Abraham Samad meminta kepada para aktivis dan akademisi agar tak berhenti melakukan investigasi untuk membuktikan palsu atau tidaknya ijazah Joko Widodo. Apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya membuat SPDP terhadap 12 orang ini adalah salah satu bentuk ingin meneror sedikit agar supaya kalian menjadi kendor, agar supaya kalian menghentikan investigasi Anda terhadap ijazah Pak Jokowi. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan kepada kita semua yang ada di ruangan ini, kita tidak usah terlalu pusing dengan SPDP 12 orang yang terlapor. Anggap biasa-biasa saja, ya. Karena kalau Anda pikirkan SPDP itu, saya khawatir. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hulu, Riau hingga kini masih terjadi. Tim pemadam kebakaran saat ini masih berupaya memadamkan api yang kian meluas. Wilayah kebakaran yang lama tidak diguyur hujan membuat kebakaran sulit dikendalikan. Pemerintah setempat meliburkan sekolah yang berada di 4 kecamatan selama 2 hari karena kabut asap pekat. Selain di Rokan Hulu, karhutlah juga terjadi di Kabupaten Rokan Hilir dan Kampar, Riau. Polda Riau mencatat total lahan yang terbakar mencapai 213 hektar. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyebut pembakaran hutan dan lahan dalam bentuk apapun merupakan kejahatan lingkungan yang harus ditindak tegas. Pihaknya juga mendukung penuh penegakan hukum terhadap para pelaku pembakar hutan dan lahan agar kasus serupa tidak terulang lagi. Kita nggak usah ngebully siapapun dulu, tapi kita akan dudukkan karena setelah satu kita bisa lacak dari mana kemudian sumber asap ini terjadi. Tetapi upaya serius kita di lapangan telah kita sampaikan tadi. Mungkin tadi hanya sekilas saja dari gambaran upaya pemerintah Republik Indonesia melalui penegakan hukum yang dilakukan oleh jajaran kepolisian. Sementara itu, Polda Riau menetapkan 44 orang sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau sepanjang Januari hingga Juli 2025. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoseriza, iNews melaporkan. Pemirsa, sekolah menengah atas swasta di Depok menunjukkan penurunan siswa dalam memperoleh peserta didik baru. Salah satunya adalah SMA Muhammadiyah 1 di Pancoran Mas, Kota Depok. Nampak dalam satu kelas hanya terdapat 4 siswa yang mengikuti proses belajar mengajar. Kekurangan siswa ini tidak hanya berpengaruh pada efektivitas pembelajaran, namun juga keberlangsungan operasional sekolah. Ketimpangan jumlah murid baru ini salah satu penyebabnya adalah kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang mengatur jumlah satu rombongan belajar di sekolah negeri maksimal 50 siswa dalam satu kelas. Terkait kondisi ini, para siswa dan orang tua murid lebih memilih untuk bersekolah dan menyekolahkan anaknya di SMA negeri. Pada kesempatan ini, tolong dikaji terlebih dahulu kebijakan ini, jangan dijalankan, tapi dikajikan di swasta. Oke lah, kalau di negeri dulu di sekolah swasta mahal, nggak mampu, akhirnya yang jarak dekat itu nggak bisa sekolah karena kuotanya terbatas sehingga anak-anak bisa sekolah di negeri, tapi tolong diperhatikan di swasta juga itu. Jadi kebijakan Bapak saya dukung 100%, tapi tolong dikaji dulu di swasta dampaknya seperti apa. Jadi tidak ada yang dirugikan baik di negeri maupun di swasta. Saya kira itu Pak Deddy Mulyadi. Mohon maaf apabila kata-kata saya kurang pantas. Dan aku ini pertama kalinya aku sekolah, siswanya itu 4 orang. Jadi ya aku sih kaget aja gitu pas masuk sini.
Beragam kebijakan yang dibuat Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menuai banyak perhatian publik dan pro kontra dari berbagai kalangan. Dan berikut deretan gebrakan kebijakan KDM yang kontroversial. Pertama, ada vasektomi sebagai syarat bansos. Kebijakan ini menuai kritik tajam karena dinilai melanggar HAM dan diskriminatif terhadap warga miskin. Kedua, ada siswa bermasalah dikirim ke barak militer. Langkah ini dianggap sebagai bentuk militerisasi pendidikan dan mengundang perdebatan mengenai efektivitas serta dampak psikologis anak. Yang ketiga adalah larangan wisuda dan perpisahan sekolah. Meski didukung sebagian orang tua, kebijakan ini juga dikritik karena dianggap menghilangkan momen emosional siswa. Yang keempat, larangan studi tur keluar kota. Kegiatan ini menimbulkan polemik terlebih bagi sekolah yang menempatkan studi tur sebagai kegiatan pembelajaran luar kelas. Kelima, memajukan jam masuk sekolah. Kebijakan ini juga menuai kritik dari orang tua siswa dan pakar pendidikan karena dianggap membahayakan kesehatan siswa serta kurang mempertimbangkan aspek keselamatan. Gebrakan keenam, tetapkan jam malam bagi pelajar. Kebijakan ini memicu perdebatan tentang hak kebebasan individu serta efektivitas pengawasan. Kita ke informasi lain, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan tema dan logo Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia Maju menjadi tema HUT ke-80 Republik Indonesia. Acara peluncuran dan logo Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu sore. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadir dalam peluncuran tersebut. Acara dilaksanakan secara hybrid, dihadiri langsung anggota Kabinet Merah Putih dan pimpinan legislatif. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia Maju menjadi tema HUT ke-80 Republik Indonesia yang resmi diumumkan Presiden Prabowo Subianto yang menurutnya tema ini selaras dengan visi bangsa. Sedangkan logo HUT ke-80 Republik Indonesia tahun ini didesain oleh desainer karya anak negeri. Dengan peluncuran ini, Presiden Prabowo mengajak seluruh rakyat Indonesia menyambut peringatan HUT kemerdekaan RI dengan semangat dan kebersamaan. Pemerintah menetapkan tema Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun ini adalah bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia Maju. Tema ini dipilih karena selaras dengan visi besar negara dan mewakili arah perjuangan bangsa kita. Kita ingin selalu menjadi negara yang bersatu, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memangkas tarif impor untuk Indonesia menjadi 19%. Namun imbalan dari penurunan tarif tersebut adalah tarif 0% untuk produk Amerika yang masuk ke Indonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan negaranya telah mencapai kesepakatan perdagangan dengan Indonesia. Setelah berbicara langsung dengan Presiden Prabowo Subianto, Trump menekankan dengan kesepakatan itu, Amerika kini memiliki akses penuh terhadap berbagai sektor dan sumber daya di Indonesia. Kesepakatan ini juga mencakup penghapusan hampir seluruh tarif impor Indonesia untuk produk Amerika. Trump menyebut kesepakatan dagang ini sebagai kemenangan besar bagi industri Amerika. Sementara Indonesia disebut akan mendapatkan akses terhadap sejumlah kerjasama strategis di sektor mineral, digital, dan pertanian.